Subhanallah. Yang penting pertama dan utama adalah kesadaran akan bahayanya kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan dan kesadaran. Sehingga ada orang kalap, latah, anaknya langsung dibebaskan sebebas-bebasnya urusan handphone. Nggak pakai aturan, tenggelam dia di alam maya. Sehingga urusannya adalah lebih nyaman dia di alam maya. Sehingga hidup itu terasa susah di alam nyatanya. Maka ini kesadaran yang paling penting. Yang kedua adalah tentunya kita memberi contoh yang baik buat anak-anak. Cara menggunakan menggunakan alat telekomunikasi yang benar, yang baik itu kita memberikan contoh. Sebab namanya anak-anak itu mudah melihat, mudah mendengar, mendengar dengan matanya. Bukan mendengar dengan telinganya, dengar dengan matanya, lihat. Kemudian setelah itu adalah di saat yang ketiga, kalau kita ada banjir bandang, bukan waktunya kita membuat bendungan. Tapi yang benar adalah memperbanyak aliran-aliran sungai, alir air, biar banjirnya segera reda. Jadi hari ini kalau sudah di luar sana hampir mustahil anak-anak dijauhkan daripada handphone dan lain sebagainya. Akan tapi bagaimana kita membuat aliran, artinya mengajari menggunakannya yang baik, positif, ditemani. Makanya perlu sekali seorang ibu, seorang ayah duduk manis dengan anaknya, sama-sama membuka handphone, tapi diajari yang baik. Tanyakan diri Anda sendiri sepanjang di mobil, pernahkah Anda mencoba meminta kepada anak pertama Anda, kemudian anak kedua, suruh sayang, ayo coba kamu pilih, kira-kira acara yang terbagus di YouTube-mu, nanti didengar bersama di mobil, ayo. Bahkan mohon maaf, seorang istrinya ustadz pun belum tentu menyuruh anaknya mendengar ceramah bapaknya. Ya karena dungunya seorang istri. Paling tidak harus ada perjalanan, iya memang tidak selalu ngaji-ngaji tok. Tapi kan ada selingan, ada sesaat lagu-lagu positif dibimbing. Sehingga nostalgianya adalah nostalgia yang halal. Nggak ada di mobil, tak taunya semuanya masing-masing lungkup mukanya tekuk begitu dengan handphone. Nggak. Karena orang tuanya tidak membiasakan dengan, ya, coba nanti semua nyiapkan kira-kira apa, didengar bersama. Gantian, suasana di mobil pun riang. Perlu. Akan ini untuk, kalau memang kita, kalau Anda, suami Anda bukan ustadz, paling tidak sudah ada jadwal sepanjang perjalanan, sudah disiapkan beberapa ceramah di mobil, yang punya mobil tentunya. Kalau tidak punya mobil, belilah alat, nanti kita berhenti di sebuah tempat, waktu makan kita dengar bersama. Atau di rumah kita sudah kita biasakan. Jadi menggunakan medsos itu bersama-sama. Jadi suasana terbangun, jadi hobinya terarahkan. Tentunya dengan cara yang enak, bukan dengan cara memaksa. Disentuh dulu hatinya, kalau Anda paksakan nanti malah muak, enak sama ustadznya. Enak sama kiainya. Nah, kan begitu, nggak boleh dengan cara yang salah. Jadi membuat aliran-aliran, termasuk mengalihkan. Termasuk hari ini kami serukan kepada anak-anak untuk lebih dekat dengan buku. Membaca yang positif, membaca buku-buku, kalau bukan buku agama, tapi buku yang ini dalamnya ada motivasi, membangkitkan jiwa untuk bisa berjuang, berbuat baik, akhlak, seperti itu. Membaca di kertas, disiapkan pulpen, diajari agar nanti menjadi hobi membaca. Karena kalau sudah senang dengan membaca itu tentu lebih istimewa, lebih hebat, lebih bagus, melatih, mengolah kecerdasan kita daripada melihat begitu saja. Sama kalau orang baca itu kan yang digerakkan otaknya untuk bisa mengenali hurufnya, ini S, ini H, ini itu. Kemudian setelah mengenali bentuk hurufnya, dia akan langsung bentuk maknanya. Ini sebenarnya proses yang tidak disadari itu adalah menjadikan otaknya itu berpikir. Waktu orang membaca gajah, kan hurufnya G sudah kebaca dulu. Setelah itu baru bunyi gajah, kebayang bentuk gajahnya. Ya kan? Ini adalah termasuk mengalihkan. Dan nanti termasuk ini yang kami serukan di akhir-akhir,
Membiasakan setiap hari harus anak kita punya waktu untuk membaca. Kita belikan buku-buku. Jangan mengandalkan ini, laptop atau tab dan sebagainya. Sehingga ilmu kita dasarnya dari bacaan-bacaan. Kalau teknologi itu adalah tambahan, seharusnya begitu. Ilmu dasarnya diambil daripada buku-buku yang dibaca. Jadi membiasakan lagi anak-anak dengan gaya membaca. Ternyata di negeri maju masih diberlakukan yang demikian itu. Sehingga namanya membaca itu adalah seperti berlomba-lomba. Liburan pun ditanya, kau habis buku berapa? Bukan kamu sudah nonton film berapa? Atau kamu sudah ke kampung mana? Ke tempat wisata yang mana? Kita belum buat perubahan. Dan perlahan kita upayakan anak-anak seperti itu. Dan tentunya yang selanjutnya yang keempat adalah sering ngobrol dengan anak-anak. Suruh mereka membahas tentang bahayanya teknologi jika tidak digunakan dengan cara yang benar. Jadi mereka itu melek nalarnya itu dengan pikirannya sendiri. Diajak berdiskusi. Biarpun sisi lain kita harus mengakui pentingnya. Pentingnya. Kalau bisa katakan AI dan lain sebagainya, web, ngelihat di internet itu kan sebetulnya mungkin beginilah kalau dalam dunia ilmu pondasinya itu adalah dari bacaan-bacaan kita dan dari guru. Kemudian setelah itu ilmu yang bermacam-macam boleh kita ngambil dari medsos itu. Sehingga itu adalah untuk penyempurna dari yang sudah kita pahami. Jadi dasarnya ini harus benar. Buku-buku belajar di kelas. Belajar di kelas, maka kami ingin mengembalikan seperti ini demi kesehatan mental mereka, kesehatan pikiran mereka. Ini. Kemudian tadi yang keempat adalah mengajak mendiskusi, sering ngobrol sesaat-sesaat tentang pentingnya melek atau melek teknologi sekaligus melek maknanya, faham tentang bahaya-bahayanya jika tidak digunakan dengan cara yang benar. Kurang lebih seperti itu. Kembali kepada bacaan-bacaan. Dan dimulai dari diri Anda sendiri. Membaca itu penting untuk mengalihkan kesibukan itu. Kemudian, beri kegiatan positif yang tidak ada hubungannya dengan alat-alat itu. Kegiatan positif. Sehingga sampai kami sampaikan kepada emak-emak yang ada di rumah itu, mohon maaf. Mungkin ada seorang suami punya istri di rumah. Alhamdulillah suami istri saya nggak pernah keluar rumah, di rumah saja. Di rumah saja nggak punya kegiatan, tapi punya handphone. Oh, ngawur kemana-mana dia. Tambah bahaya lagi, lebih serem lagi. Sudahlah di rumah suruh buat bakwan 100, nanti dibagi-bagi TPQ sebelah rumah. Itu. Harus ada kegiatan positif tanpa handphone. Kalau tidak, Anda akan rugi. Seolah-olah, solehah di rumah. Pakai baju syar'i, tapi liar pikirannya. Karena apa? Segenggam alat ini. Anda jangan bangga kalau punya istri hanya di rumah, tapi diberi handphone. Atau dia punya handphone. Bukan dianya pengen jahat, tidak. Nggak ada kegiatan. Di saat orang tidak kegiatan, farah itu. Orang Arab mengatakan, kekosongan itu menjadikan orang pikirannya adalah negatif. Kalau tidak diberi sesuatu yang positif, sudahlah kamu punya kerjaan jahit dan sebagainya, masih lumayan. Biarpun bukan ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk menghindar dari kemaksiatan, yang jadi ibadah. Untung-untung bacaan buku, cakep. Awal akhir Masya Allah handphone full. Sudah begitu suaminya bangga, Masya Allah istriku tidak pernah keluar rumah. Iya, ngunci kamar. Tidak tahu apa yang dilakukan. Na'udzubillah. Mohon maaf, ini harus ada kesadaran dari wanita itu sendiri. Sebab kalau orang sudah ngejar tontonan itu, men-scroll apa itu nggak ada ujungnya. Terus sampai padahal tadi kayaknya nggak punya waktu. Ternyata 1 jam tidak sadar dia. Berlalu tanpa guna. Biusnya dahsyat. Lebih dari aviun. Hati-hati dan perlu kesadaran. Nah, untuk anak-anak kita juga demikian. Diberi kegiatan positif di rumah, pekerjaan apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan banyak tentunya tip-tip. Dan nanti seringlah mendengar kalau Anda biasa dengan medsos. Anda perlu mengambil ilmu-ilmu bagaimana menjauhkan anak-anak kita. Banyak orang punya cara yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ambil. Intinya yang terpenting terlebih dahulu adalah kesadaran. Sebab ada orang sering latah, anaknya langsung diberi begitu saja. Apalagi mohon maaf, di saat dia mulai punya rezeki, alasannya ya ayah dulu kan melarat, sekarang sudah cukup, dibebaskan anaknya. Ancur-ancuran anaknya. Berarti dia tidak punya kesadaran. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dari terjerumus di dalam
kerusakan-kerusakan yang dihadirkan oleh teknologi. Dan semoga anak kita pandai mengambil yang maslahah manfaat dari teknologi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.